Salah satu terduga pelaku yang menganiaya anggota TNI AD berinisial Prada D, babak belur dianiaya oleh sejumlah orang. Foto kondisi terduga pelaku sempat beredar di grup WhatsApp. Dari amatan Tribun Medan, tampak wajahnya babak belur dengan mata yang membiru dan bengkak, serta terdapat sejumlah luka. Saat itu, kondisinya terbaring di tempat tidur dan tidak sadarkan diri. Diketahui, terduga pelaku ini bernama Doli Manurung yang merupakan warga Jalan Orde Baru, Kecamatan Medan Barat. Menurut Mira, salah tetangganya, membenarkan bahwa foto yang beredar tersebut merupakan Doli Manurung. Katanya, sebelum babak belur, pria yang merupakan anggota Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, OKP, itu dijemput oleh puluhan orang. Puluhan orang mendatangi rumahnya pada Minggu, tanggal 4 Agustus tahun 2024, kemarin pagi. Memang kemarin pagi ada orang ramai-ramai, sekitar 20 orang datang ke sini, cuma pas ditanya dari mana nggak ada yang jawab. Mereka nyari rumah Doli Manurung, sambil nunjukin foto, kata Mira kepada Tribun Medan, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024. Ia mengatakan bahwa puluhan orang ini langsung mendobrak pintu rumah Doli Manurung dan langsung masuk ke dalam. Setelah itu, sempat terdengar suara jeritan dari dalam rumah 2 lantai tersebut. Mereka langsung masuk ke dalam, nggak lama ada suara teriakan. Saya nggak berani melihat langsung, karena ramai sekali orang yang datang, sebutnya. Mira menyampaikan, setelah beberapa menit puluhan orang ini pun keluar dari dalam rumah dan membawa Doli Manurung. Dia, Doli, dibawa, kondisinya sudah babak belur. Tapi nggak tahu dibawa kemana, naik mobil, ujarnya. Lebih lanjut, ia mengatakan setelah itu tidak mengetahui kabar keberadaan Doli dan juga keluarganya. Sampai sekarang rumahnya kosong, orang tuanya juga nggak ada nampak. Nggak tahu juga di mana posisinya sekarang, bebernya. Senada Kepala Lingkungan, Kepling, VC Agul, Kecamatan Medan Barat, Nursidah Hutasoid, mengatakan puluhan orang yang belum diketahui dari mana ini datang mencari Doli pada Minggu, tanggal 5 Agustus tahun 2024, kemarin. Percisnya mereka datang saya kurang tahu, tapi sekitar jam 11 waktu Indonesia Barat. Doli dibawa sama mereka, kata Nursidah kepada Tribun Medan, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan mengapa warganya ini dibawa oleh puluhan orang tersebut. Saya tanya mereka, kata mereka si Doli ini ada gengnya menganiaya teman mereka. Jadi mereka sempat juga ngasih foto anggota mereka itu, sampai bilang kalau mata teman mereka sampai keluar, sebutnya. Katanya, setelah itu Doli Manurung ini pun langsung dibawa oleh puluhan orang yang datang ke rumahnya tersebut. Namun, ia mengaku tidak mengetahui kemana warganya ini dibawa oleh puluhan orang itu. Dibawa kemana saya kurang tahu, kurang lebih ada 20 orang, laki-laki semuanya. Saya kurang tahu siapa mereka, tuturnya. Nursidah menjelaskan, pasca dijemputnya Doli Manurung, pihak kepolisian pun juga sempat datang ke rumah warganya ini. Jam 18 waktu Indonesia Barat, datang dari Polrestabes ngecek TKP, tuturnya. Seorang anggota TNI AD dikabarkan menjadi korban pembacokan oleh gerombolan geng motor. Kejadian tersebut terjadi di wilayah Kecamatan Medan Petisah pada Minggu, tanggal 4 Agustus tahun 2024, dini hari. Terkait kejadian ini, Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Jama Kita Purba, masih enggan memberikan keterangan lengkap. Coba ke Pak Kapolres atau Kasih Humas saja ya, kata Jamal kepada Tribun Medan, Minggu, tanggal 4 Agustus tahun 2024. Doli Manurung babak belur setelah dihajar oleh sejumlah orang pasca kejadian pembacokan terhadap personel TNI AD bernama Prada Devliadi.
Doli Manurung diduga kuat merupakan anggota geng motor Simple Life atau SL yang turut serta membacok personel TNI AD dari Batalion 100 PS. Adapun untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Tribun Medan, Vian. Silakan rekan Vian. Baik, Vitalina dan juga Tribuners. Ya, hari Minggu kemarin, tepatnya di pukul 4, sekitar pukul 4 pagi, itu ada kejadian sejumlah anggota yang diduga anggota geng motor membacok salah seorang personil TNI dari Batalion 100 PS, di mana menurut keterangan dari Kapendam yang kita dapat itu kronologisnya itu bermula dari uh, dua personil ini yang berjumlah 9 orang, termasuk korban ini sedang nongkrong begitu di angkringan Jalan Gatot Subroto. Nah, saat mereka itu sedang nongkrong, tiba-tiba ada sekelompok orang yang diduga anggota geng motor itu datang menghampiri mereka, dan mereka ini merupakan lawan dari anggota geng motor ini. Nah, saat itu para anggota geng motor ini langsung membacok secara membagi buta ke arah 9 orang personil TNI ini. Hingga ada satu orang Pradati itu terluka di bagian mata, dan informasi terakhir yang kita dapat itu si Prada ini mengalami kebutaan begitu akibat pembacokan tersebut. Nah, pasca pembacokan, para geng motor ini pun kemudian melarikan diri begitu, dan si korban ini langsung dibawa lari ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan medis. Nah, sekitar pukul 11 pagi itu sejumlah orang berpakaian serba hitam dan berpotongan rambut cepak itu mendatangi rumah Doli Manurung, di mana si Doli Manurung ini diduga kuat begitu merupakan anggota geng motor yang terlibat pembacokan terhadap si Pradadi. Nah, dari informasi yang kita dapat dari para tetangga dan juga teknis tempat itu, mereka ini yang mendatangi rumah Sidoli ini itu ada sekitar 20 orang lebih begitu menggunakan mobil, dan sempat menanya kepada tetangga di mana rumah Sidoli. Ya, akhirnya diketahui, dan langsung mereka ini langsung mendobrak pintu rumah Sidoli, dan tak lama begitu menurut keterangan tetangga sekitar itu ada suara teriakan begitu dari arah dalam rumah Sidoli ini. Tak lama Sidoli ini pun dikeluarkan dari rumahnya dan dibawa begitu. Nah, menurut keterangan dari tetangga dan juga Kepling itu, saat dibawa keadaan Doli itu sudah babak belur begitu, babak belur dengan kondisi wajah yang lebam dan berdarah begitu. Nah, setelah itu dia pun langsung dibawa, namun para tetangga dan Kepling tidak mengetahui di mana saat ini si Doli, keberadaan si Doli. Namun menurut dari keterangan Kapendam itu si Doli ini merupakan salah satu anggota geng motor yang melakukan penyerangan terhadap personilnya begitu. Dia pun mengakui bahwasannya yang datang ke rumah si Doli ini merupakan personil TNI ataupun teman-teman dari si korban gitu. Nah, setelah diamankan memang sempat beredar untuk foto-foto dari si Doli ini yang memperlihatkan kondisinya itu sudah sangat berkelur dan tidak sadarkan diri begitu, dengan tangannya juga yang diborgol begitu. Dan untuk Kapendam saat ini memang si Doli ini sudah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut begitu. Namun sampai saat ini pihak polisian itu belum memberikan keterangan secara resmi begitu berapa orang pelaku, apakah memang si Doli ini terlibat dalam kasus pembacokan terhadap anggota TNI itu. Sampai hari ini kita masih menunggu begitu keterangan resmi yang diberikan oleh pihak polisian, karena memang kasus tersebut sudah ditangani oleh pihak polisian. Begitu, Nina. Dan saya kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Vian. Selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Lingkungan atau Kepling 5, Sai Agul, Kecamatan Medan Barat, Nursida Hutasoid. Kurang lebih antara jam
persisnya mereka datang saya nggak tahu. Setelah dibawa kurang lebih jam 11. Baru dapat informasi. Iya. Itu saya pada saat itu ibadah kan, di pulang ibadah baru tahu informasi. Itu dia dibawa apa Bu? Kenapa dia dibawa gitu? Informasinya? Saya tanya mereka kan, menurut mereka mereka ini ada gengnya menganiaya teman mereka. Gitu.